Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A akan melaksanakan praktikum acara 1, yaitu Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi pada Ternak. Sebelum ke pembahasan, mari kita perkenalkan dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya Gali Widianto dan rekan saya Nailur Rahma. Saya Ridwan Wahyu Satriawan. Saya Andri Elia. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui hormon apa saja yang dapat bekerja pada organ reproduksi. Mempelajari ilmu reproduksi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bidang peternakan. Dengan mengetahui anatomi dan fisiologi dari organ reproduksi suatu ternak, maka kita dapat mengetahui cara kerja sistem reproduksi dari ternak itu sendiri, sehingga kita dapat mempraktekannya di lapangan. di sini kami akan menjelaskan hormon reproduksi yang ada pada ternak. Ini adalah contoh bagian dari hormon reproduksi ruminansia jantan. Jika ternak mendapat rangsangan yang berupa melalui pendengaran, penciuman, atau penglihatan, akan diterima di hipotalamus, lalu mensekresikan ke GnRH. Setelah itu, lalu berlanjut ke hipofisa. Dari hipofisa akan dilanjutkan lagi ke adenohipofisa. Di adenohipofisa ini akan mensekresikan LH dan FSH. LH akan menstimulus sel Leydig dan akan menghasilkan hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron ini akan menghasilkan seks sekunder dan membantu spermatogenesis. Selanjutnya di FSH. FSH ini akan menstimulus sel sertoli dan tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus ini terjadi yang namanya spermatogenesis, dan di sel sertoli ini akan menghasilkan nutrisi untuk sperma. Saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak pada ruminansia betina. Yang pertama yaitu adanya rangsangan, baik itu berupa penglihatan, pendengaran, maupun penciuman. Rangsangan ini akan menuju pada hipotalamus. Hipotalamus ini akan memproduksi GnRH. GnRH ini akan merangsang hipofisa yang pada bagian adenohipofisa maupun neurohipofisa. Pada bagian adenohipofisa ini akan membentuk hormon FSH, LH, dan LTH. Pada FSH akan merangsang pembentukan folikel. Folikel ini akan memproduksi hormon estrogen. Hormon ini yang menyebabkan ternak mengalami birahi. Pada LH akan terjadi sensitivitas sehingga akan menimbulkan ovulasi. Apabila ternak mengalami kebuntingan, maka terbentuklah korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini akan menyebabkan penebalan pada dinding endometrium uterus, sehingga akan menyiapkan proses kebuntingan. Apabila tidak terjadi kebuntingan, maka korpus luteum tersebut akan lisis. Kemudian ada hormon LTH. Hormon ini akan menghasilkan susu. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang pada bagian neurohipofisa. Pada bagian neurohipofisa ini akan menghasilkan hormon oksitosin dan relaksin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk kontraksi uterus, sedangkan hormon relaksin ini berfungsi dalam dilatasi serviks. Kedua hormon ini berfungsi dalam proses partus atau kelahiran. Ini adalah contoh bagian dari hormon reproduksi unggas jantan. Di sini, jika ternak mendapat rangsangan yang berupa pendengaran, penciuman, atau penglihatan akan diterima oleh hipotalamus.
hipotalamus, lalu akan mensekresikan ke GNRH. Setelah itu, GNRH akan merangsang ke hipofisa. Dari hipofisa dilanjutkan lagi ke adenohipofisa. Di adenohipofisa ini akan mensekresikan FSH dan LH. Di FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus ini tempat terjadinya spermatogenesis, dan di sel Sertoli ini berfungsi memberi nutrisi sperma yang akan digunakan di spermatogenesis. Setelah itu lanjut ke LH. LH akan menstimulus sel Leydig, dan sel Leydig ini akan menghasilkan hormon testosteron dan akan digunakan di spermatogenesis. Saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak pada unggas betina. Yang pertama yaitu adanya rangsangan. Rangsangan ini akan menstimulus hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengaktifkan hormon GNRH yang akan menstimulasi hipofisa pada bagian adenohipofisa maupun neurohipofisa. Pada bagian adenohipofisa akan memproduksi hormon FSH, LTH, dan LH. Pada hormon FSH ini akan menstimulus ovarium untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini sendiri itu berfungsi dalam pertumbuhan folikel, sedangkan hormon progesteron berfungsi menjaga saluran telur. Kemudian yaitu ada hormon LTH. Hormon LTH ini itu memberikan sifat mengeram bagi unggas betina. Pada bagian hormon LH ini berfungsi untuk proses ovulasi dan pelepasan yolk. Pada bagian neurohipofisa ini akan menghasilkan hormon oksitosin. Hormon ini yang menyebabkan telur dapat keluar. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan. Tetap di rumah saja teman-teman.